Selamat siang Bu Nia. Siang Bu Meli, Iya, apa kabar? alhamdulillah Bu Nia. Eee, Lama ya ndak jumpa ya kita Bu Nia ya. Ya lumayan lah Bu. Oke Bu Nia, apa nih yang mau diomongin saat ini? Bu Meli ada waktu nggak? Ya, kita ada waktu Bu Nia. Makasih atas waktunya. Bisa cerita-cerita Bu? Ini saya Silahkan Ibu Nia. ada sedikit masalah lah Bu. Dengan senang hati saya akan Baik. mendengarkan Bu Nia. Makasih atas waktunya Bu Meli. Ya, baik. Gini Silahkan Bu, Bu Nia. mengenai saya kemarin kan di sekolah yang lama. Iya. Baru-baru ini saya baru terima SK. Dapat SK mutasi dari sekolah yang lama pindah ke sekolah yang baru. Kebetulan SK-nya pindah satker. Pada sekolah yang lama Bu, saya biasa mengajar di kelas tinggi, di kelas 5. Nah, ketika SK saya keluar, tiba-tiba saya kebagian di kelas 3 untuk sementara waktu di sana. Tidak lama kemudian Bu, setelah berjalan beberapa bulan, akhirnya ada perubahan kembali mengenai perubahan kelas yang saya pegang. Dari yang semula kelas rendah kelas 3, saya dialihkan lagi ke step yang lebih rendah, satu kelas sesudahnya, yakni kelas 2. Nah, saya bingung Bu di situ. Bingungnya saya kenapa? Untuk penerapan cara pembelajaran di kelas tinggi dan kelas rendah itu kan lain. Nah, saya sempat bingung dari awalnya yang sudah saya mempelajari trik atau cara belajar dari kelas yang sebelumnya, itu dipindah lagi. Kita kan tahu pada kali ini kurikulum Merdeka ini sudah berubah fase. 1, 2 itu fase A, 3, 4 fase B, 5, 6 fase C. Nah, ketika saya dialihkan dari fase B ke fase A, itu otomatis ada perubahan total, Bu. Baik dari segi administrasi pembelajaran ataupun metode yang saya gunakan. Karena dari kelas 1 sampai kelas 2 itu merupakan fase awal, di mana merupakan fase modal. Nah, saya bingungnya di sini, Bu. Saya bingungnya mengenai cara dan metode calistung yang saya gunakan untuk kelas 2 itu jauh berbeda dengan di kelas 3. Yang awalnya sudah saya susun metode sedemikian rupa, tiba-tiba saya dialihkan lagi ke kelas 2. Nah, bingungnya ini saya Bu, gimana caranya ya Bu ya, untuk mengembalikan atau memaksimalkan pembelajaran di kelas saya. Di mana target saya ini paling setidaknya kelas 2 itu sudah bisa menguasai baca tulis karena merupakan modal utama untuk pindah ke fase berikutnya. Saya bingungnya di situ, Bu. Oke. Kira-kira Bu Meli gimana, Bu? Ada solusi? Oke, Bu Nia. Kalau dari cerita Bu Nia nih, Bu Nia Mhm. ceritanya galau nih ya, bingung ya? Oh, Bu. Iya, kalau saya tangkap itu Bu Nia itu kebingungan karena adanya mutasi dari sekolah Mhm. lama ke sekolah yang baru, di mana sekolah yang lama itu Bu Nia memegang kelas tinggi yaitu kelas 5, sedangkan setelah pindah ke sekolah yang baru, Bu Nia justru dikasih tanggung jawab di kelas rendah, yaitu di kelas 3 dan setelah itu pindah lagi ke kelas 2, seperti itu Bu Nia ya. Wah, Iya, Bu, iya, Bu. saya membayangkan situasi itu cukup sulit mungkin ya. Perubahan Kemudian yang begitu iya, Bu Nia cepat. juga tadi bingung dalam penerapan pembelajaran, di kelas tinggi dan kelas rendah, itu ya Bu Nia, karena di Mhm, lompat mhm. fase otomatis ada perubahan total, Ada baik perubahan itu total. di segi administrasi maupun metode kita mengajar. Dan yang paling dibingungkan oleh Ibu Nia itu adalah bagaimana cara dan metode Kalistung di kelas rendah, seperti itu ya Bu Nia ya? Iya, betul, kira-kira Iya, seperti itulah, Bu. baik Ibu Nia. Gini Bu Nia, dari percakapan singkat kita pada siang ini, kira-kira nih tujuan yang akan dicapai dari proses coaching ini apa Bu Nia? Tujuan saya, Bu, pada proses coaching kali ini yang konkret dengan harapan agar siswa saya siap untuk menghadapi pembelajaran yang lebih meningkat di kelas fase awal, utamanya pada
trik atau metode calistung karena merupakan awal atau modal utama untuk pindah ke step berikutnya atau fase berikutnya mengenai pemahaman dan cara membaca juga menulis. Itu Bu, tujuannya yang ingin saya capai. Iya, jadi Bu Nia menginginkan dari pertemuan kita, percakapan kita pada siang ini nanti dapat menemukan bagaimana caranya agar murid Bu Nia siap menghadapi pembelajaran seperti itu ya, dengan menguasai calistung seperti itu ya Bu Nia Calistung. ya. Ya, baik Bu Nia, tujuannya sudah jelas tadi ya Bu Nia. Bu Nia bisa menceritakan tidak, situasi di kelas Ibu Nia saat ini yang ditemukan itu seperti apa Bu Nia situasinya, situasi kelas Bu Nia saat ini? Situasinya gini Bu, ketika suatu metode atau trik pembelajaran yang saya terapkan di kelas 2, kebanyakan dari mereka itu bingung cara merangkai huruf, cara menjumlah. Nah, itu mereka sebagian bingungnya di situ. Nah, dari situ saya pelajari lebih lanjut mengenai beberapa siswa yang mengalami kendala mengenai baca tulis. Dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa kesulitan itu apa hambatannya itu. Nah, saya coba kaji ulang atau saya coba pelajari kembali. Jadi situasinya bingung merangkai huruf seperti itu ya Bu Nia ya? Merangkai huruf sama Mhm menjumlahkan, mhm. Iya. eee, puluhan itu, angka puluhan cara hitung bersusun. Mereka kebingungan di situ. Iya, menjumlahkan sebuah bilangan dengan cara hitung bersusun ya Bu Nia ya, Mhm di mhm, nilai tempat puluhan, seperti nilai itu. tempat puluhan. Situasi lainnya mungkin Bu Nia, ada lagi? Itu Situasi yang saya hadapi selama ini kelas yang kurang kondusif, Bu. kurang kondusif, Iya, itu oke. yang membuat saya kebingungan juga. Mungkin karena faktor mereka tidak tidak mengetahui ini calistung mungkin ya, Bu Nia, Mungkin, ya? Bu, karena mereka Iya, sudah di satu sisi karena mereka kebingungan akhirnya fokus di pembelajaran mereka juga tidak, apa ya, tidak jadi satu atau istilahnya ambyar karena mereka kebingungan, karena mereka mhm. kesulitan, akhirnya fokus mereka terpecah. Oke, Bu Nia, selanjutnya nih, menurut Bu Nia nih, murid seperti apa, yang dikategorikan sebagai anak yang lancar kalistungnya, Bu Nia? Kalau target saya atau murid yang saya inginkan, Bu, itu adalah murid yang senantiasa menjawab atau merespon ketika pembelajaran yang saya, eee, langsungkan itu berjalan, paling tidak berjalan dah. Respon dari mereka tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan pada mereka, mereka respon, paling tidak dengan jawaban mereka salah tidak masalah buat saya, yang penting mereka mau berproses gitu loh, mau Mhm, belajar, mau mereka usaha, itu loh yang saya inginkan, Bu. Soal iya. benar atau salah itu apa ya, tidak menjadi target bagi saya dulu, yang penting kemauan dan ikhtiar mereka dulu. Oke, tadi menjawab ya. Jadi menurut Bu Nia, murid yang lancar kalistungnya itu yang dapat menjawab atau merespon pertanyaan Bu Merespon Nia dalam pertanyaan. pembelajaran. Mungkin ada situasi lain Bu Nia, yang menurut Bu Nia, "Oh, bahwa anak ini sudah oke kalistungnya," seperti itu Bu Nia. Situasi apa kira-kira lagi Bu Nia? Situasi itu Bu, tidak semuanya dari mereka merasa kebingungan untuk calistung, tapi beberapa di antaranya atau sebagian 2 atau 3 murid yang merasa kebingungan. Nah, untuk hal itu saya coba mereka pisahkan dulu antara yang mereka mampu, terus tidak mampu, bahkan yang mereka mampu. Untuk sementara itu dulu. Iya ya, oke. Baik nih, situasinya, apa namanya tadi, menjawab yaitu merespon pertanyaan dalam pembelajaran ya Bu Nia ya. Mhm. Kira-kira nih Bu Nia, untuk menciptakan situasi yang seperti itu, apa yang akan Ibu Nia lakukan? Untuk sementara ini Bu, untuk menghadapi situasi atau hambatan yang menjadi penghalang ketika saya menerapkan pembelajaran, di kelas saya, utamanya di kelas 2, untuk sementara ini saya menginginkan situasi mereka yang lebih tertib dulu. Karena dengan situasi yang tertib,
pemahaman akan sedikit maksimal untuk pembelajaran. Jadi situasi yang kondusif dulu yang saya inginkan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas saya, Bu. Iya, tertib ya, Bu Nia, ya? Tertib dulu ya, Bu. Iya. Ada rencana lain mungkin, Bu Nia, selain itu, selain tertib? Biar Selain tertib, mhm, untuk rencana yang kedua, saya coba mengkaji ulang dari beberapa siswa yang kemampuannya kurang dalam bidang calistung. Saya mencoba untuk menambah bimbingan khusus di luar pembelajaran di kelas atau pembelajaran di sekolah, kisaran 15 atau 20 menit. Mereka saya rutin adakan tambahan pelajaran di luar jam tadi, di luar jam pembelajaran di kelas, tapi dengan kriteria saya kondisikan dulu atau saya kondisikan dulu dengan orang tua mereka. Soalnya ini terkait dengan jam pembelajaran pulang, bahwa mereka ada beberapa murid di kelas saya yang pulangnya agak sedikit lebih lambat dari beberapa siswa karena ada bimbingan khusus melalui grup iya. WA atau WhatsApp yang ada di kelas. Oke, sudah 2 nih yang saya kantongi Mhm. nih. Tadi diusahakan tertib dulu ya, Bu Nia, ya. Ya, tertib Kemudian yang dulu. kedua mengkaji ulang keadaan siswa, yaitu dengan cara menambah jam pelajaran di luar jam sekolah ya, Bu Nia, ya, di jam jam kelas ya, Mhm, seperti itu, yang BIMSUS, kelas. tapi dengan catatan masih harus izin ke orang tua. Mungkin ada lagi, Bu Nia, atau cukup 2 ini rencananya? Rencananya ada satu lagi, Bu, kayaknya. Ah, satu lagi, Ini luar iya, biasa, Bu satu Nia, lagi. iya. Ini namanya rencana cuma berencana, entah Iya, yang mana nanti oke terlaksana saya oke, Bu juga nggak Nia. tahu ya, Bu, ya, Iya yang mana iya. yang nanti yang berjalan Silahkan, maksimal. Bu Nia, iya. Rencana Rencana yang selanjutnya apa terakhir saya kira-kira nih? selanjutnya ini, Bu, saya coba, eee, mengkomunikasikan hal ini dengan wali murid atau sebagian wali murid agar mereka mengikutkan les privat atau bimbel di luar jam sekolah. Saya persilahkan atau saya dengan senang hati dan terbuka silakan Bapak atau Ibu wali murid yang bersedia atau berkenan mengikutkan anak atau putra-putrinya di luar pembelajaran sekolah silakan, enggak apa-apa. Saya saya arahkan soalnya di sekolah itu tidak ada teman atau guru saya yang mengadakan les privat atau bimbel. Saya arahkan ke Oh lembaga-lembaga di lingkungan sekolah yang ada. oh, secara pribadi Silak nih ya, Bu Nia, ya, maksudnya ya? Secara pribadi iya, Iya. secara terbuka pun iya. Jadi saya buka seluas-luasnya untuk mereka semua, baik yang mempunyai kemampuan sudah mampu, kurang mampu, atau bahkan di bawah kemampuan cara baca tulisnya. Silakan ikut les atau bimbel di lingkungan sekolah, bahkan bisa di luar lingkungan sekolah pun. Saya Oke, jadi seperti mereka itu. mandiri ya mencari lembaga Mhm, belajar untuk mendukung belajar mereka, seperti itu pelajaran ya, Bu yang iya Nia. Luar biasa iya iya sekali ini, Bu Nia. Sudah ada 3 hal yang sudah disiapkan oleh Ibu Nia tadi. Yang pertama menginginkan situasi yang tertib ya, Bu Nia, ya. Kemudian yang kedua iya, menambah tambahan pelajaran tambahan sekitar 15 pelajaran, sampai 20 menit, seperti itu yang dilakukan oleh Ibu Nia sendiri. Dan kemungkinan yang ketiga adalah mengkomunikasikan kepada wali murid agar anak-anak mereka diikutkan les atau bimbingan belajar di lembaga belajar yang lembaga ada, seperti belajar yang itu ya, ada. Bu Nia, ya. Nah, Mhm. kira-kira nih, Bu Nia, apakah mungkin ketiga rencana itu dapat dilakukan, Bu Nia? Menurut Bu Untuk Nia mungkin nggak? insya Allah mungkin, Bu. Karena menurut saya, tidak menutup kemungkinan setelah saya koordinasi dengan para orang tua wali murid, maka mereka dengan lapang hati dan dengan hati yang senang, bahkan mereka gembira, menerima tawaran yang saya ajukan. Iya, seperti itu ya. Jadi Bu Nia optimis ya, didukung seperti Optimis itu ya? optimis, iya, optimis. Iya. Entah Baik Bu Nia, has iya. dari ketiga rencana tadi itu, kira-kira yang menjadi prioritas utama Bu Nia yang untuk dilakukan itu yang mana Bu Nia? Untuk yang pertama, yang prioritas yang pertama dulu, Bu, saya Mhm. mencoba memaksimalkan tentang
situasi kondusif yang ada di kelas saya. Untuk sementara itu dulu saya terapkan sebagai modal awal untuk berjalannya dari beberapa langkah atau cara yang saya rencanakan. Terus yang kedua itu Bu, penambahan pelajaran di luar jam pembelajaran kelas. Itu untuk sementara itu dulu yang saya coba terapkan. Untuk yang metode ketiga atau cara yang ketiga, sebagian dari mereka sudah ada yang ikut atau sudah Oh. terlaksana. Iya, jadi prioritasnya sesuai urutan yang saya bacakan tadi ya, Bu. Jadi Iya prioritas iya, yang pertama mengkondusifkan dulu situasi di dalam kelas, agar di anak dalam kelas. dapat, belajar dengan baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, baru nanti Bu Nia, Baru memberikan tambahan pelajaran, seperti itu ya, Bu Nia ya? iya, seperti itu Iya, Bu Meli. oke Bu Nia. Misalnya nih Bu Nia, saya kasih Mhm. skala, dari skala angka 1 sampai 10 lah. Kira-kira, Bu Nia bisa ndak menilai kemampuan Bu Nia sendiri untuk melakukan komitmen itu, kira-kira Bu Nia berada di level berapa nih kira-kira dari angka 1 sampai 10? Kalau diberi skala ya Bu ya, antara Iya. pilihan 1 sampai 10 ya, saya coba merespon kemampuan diri saya mungkin skala ada di skala 6. Kenapa saya pilih skala 6? Karena saya beranggapan sudah maksimal Bu. Metode pembelajaran yang saya terapkan sudah maksimal, tetapi karena hambatan atau rintangan dari beberapa mereka, sehingga levelnya masih di skala itu. Di 6 Di ya, Bu, ya? 6. Ada ndak Bu Nia kemungkinan meng-upgrade atau menaikkan level 6 itu ke level yang lebih tinggi Bu Nia? Kalau keinginan sih ada Bu, bahkan saya maunya di level yang terakhir, level 10 10. ya? Wah, Iya, keren keren Bu itu Nia. targetnya level 10. Tapi Bu, dari hal itu saya coba menaikkan dengan beberapa metode tadi, dengan merespon atau membuat keyakinan kelas, selain ketertiban, juga pengelompokan belajar sesuai dengan kesiapan belajar mereka, serta bimbingan tadi di luar jam sekolah atau pembelajaran. Iya, baik Bu Nia, kalau saya simpulkan tadi jadi Bu Nia itu menginginkan meng-upgrade sampai level 10 seperti itu ya Sampai Bu level Nia? 10. Heeh, kemudian Target dari level 10, entah nanti mhm. sampainya di mana. Bisa Baik, jadi kemudian dari ketiga rencana aksi tadi Bu Nia mhm, fokus di aksi 1 dan 2 terlebih aksi dahulu, 1 dan 2 kemudian dulu. tapi tidak memungkinkan untuk melakukan aksi yang ketiga, seperti itu Aksi yang ya ketiga. Bu Nia Iya ya. iya, Baik kira-kira Bu Nia, seperti itu. pertanyaan selanjutnya nih, ini sudah mulai ini ya, agak mencondong ini. Kira-kira nih Bu Nia, yang mana yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini untuk mencapai level yang diharapkan Bu Nia tadi, yang 10 itu tadi? Eee, realnya itu seperti apa coba Ibu Nia ceritakan? Dari beberapa metode atau cara yang memungkinkan saya untuk dilakukan terlebih dahulu ya Bu Mel ya? Iya, betul. Atau dalam waktu yang terdekat ya? Mhm mhm, betul. Kayaknya metode yang pertama itu sudah saya lakukan atau sudah saya terapkan, sementara untuk metode atau cara yang kedua saya coba terapkan setelah, PAS atau SAS ini. Karena kebetulan sekarang masih suasana PAS, jadi jam pelajaran masih jam pembelajaran pulang, di situ sudah sesuai jadwal, jadi saya tidak bisa ngasih pembelajaran di luar jam dulu, karena mereka mungkin fokus dengan ujian dulu. Dengan Pas itu jadwal-jadwal iya penilaian akhir semester ya, Bu Nia? Saya iya konfirmasi iya, oh iya, heeh silakan heeh. dilanjut ya. Jadi, dalam waktu terdekat ini yang saya akan coba terapkan atau lakukan itu dulu. Oke, Pembelajaran jadi di di luar level jam level pelajaran 1 kelas. sudah ya, di ya Level kok 1, 2, level di heeh, poin 1 sudah Ibu Nia poin lakukan 1. ya, berarti tinggal sekarang PR-nya di Poin yang 2 kedua, aksi yang kedua. poin 2. Kira-kira nih Bu Nia, katanya tadi Bu Nia bilangnya dalam waktu dekat, kapan tuh? Mhm, Kapan tuh? Waktu kira-kira dekatnya itu kapan itu? kapannya ya, Bu, ya? Iya, kira-kira Kalau nih. saya melihat jadwal, itu jadwal berakhir kayaknya sampai akhir November ini. 30 Akhir ya November berarti ya? iya, akhir November. Heeh. Jadi kira-kira saya akan coba mulai terapkan dalam waktu awal-awal Desember ini, Bu.
Awal karena sudah Desember ya? ya, heeh, kan pembelajaran sudah agak sedikit kurang ya, rileks. Mungkin sudah masuk Iya. masa penilaian di mana Evaluasi ya ya mungkin ya, Bun, evaluasi ya? iya, Heeh, koreksi iya, heeh. remedi iya kan. Jadi dalam waktu-waktu itu dulu saya coba akan terapkan, karena di situ anak mulai agak fokus kan, sudah tidak terbebani dengan pelajaran untuk selanjutnya mungkin, agak rileks sudah. Iya iya, dicoba seperti Mhm, itu ya, Bun, ya. Baik nih, Bun, ya, kita nih sudah di penghujung, percakapan kita nih. Kira-kira nih, apa yang mhm. didapatkan dari sesi percakapan kita siang ini nih, Bun, ya? Yang Ibunya dapatkan apa Waduh, kira-kira? yang saya dapatkan Bu, ini yang paling berkesan mungkin di saya ya, Bu. Yang saya Ya. dapatkan dari coaching ini atau curhatlah istilahnya ke Bu Meli, saya merasa lega, Bu, karena selama yang menjadi unek-unek selama ini menjadi unek-unek di benak saya, akhirnya sedikit agak rileks karena saya sudah menemukan solusi, Bu Meli sudah meng-support. Nah, dari situ saya lebih bersemangat, Bu, bahwa harus tetap semangat dan pantang mundur untuk melaksanakan pembelajaran meskipun, saya di sekolah ini diubah dari beberapa kelas, saya harus tetap semangat dan pantang mundur, Bu. Setelah mendapat support dan solusi dari Bu Meli, dari perbincangan hari ini, saya merasa agak lega, rileks. Akhirnya yang menjadi unek-unek di saya agak sedikit lega dan saya tetap optimis untuk melakukan pembelajaran di kelas 2. Iya, jadi Insya Allah. tidak ada Iya, alasan lagi ya, Bun, ya, nanti galau-galau iya, lagi kalau dipindah-pindah kelasnya, grade-nya, seperti itu ya, iya, Bun, ya? iya, iya, kira begitulah, Bu. Baik, Bun, ya, sebelum kita tutup sesi ini nih, saya minta nih bukan minta ya, saya menginginkan Mhm. aja nantinya Bunia dapat menceritakan penerapan dan keberhasilan Bunia itu seperti apa nanti setelah melakukan 3 rencana tadi, 3 komitmen tadi yang akan Ibunya lakukan terhadap murid-muridnya. Saya berharap kita dapat berbincang kembali, membicarakan itu ya, menceritakan penerapannya seperti apa, keberhasilannya juga seperti apa, Bunia. Mungkin ada waktu, Bunia. Bagaimana, Bunia? Dengan senang hati sekali Bu Meli, karena selama ini teman curhat saya mungkin sudah agak lega karena ada teman curhat. Nah, dari situ saya bisa info atau curhat lagi. Ini loh Bu hasilnya ketika sebelum saya curhat, ini loh Bu hasilnya ketika saya sudah curhat atau kucing. So pasti itu Bu. Wah, hebat sekali Bunia ini. Saya merasa senang bisa membersamai Bunia pada siang ini. Ditunggu kabar baiknya ya Bunia. Siap Bu. Iya, baik kita sudah di penghujung sesi ini. Terima kasih atas waktunya Bunia. Terima Selamat kasih kembali. melaksanakan pembelajaran yang Ibu Nia harapkan. Baik, terima kasih Bunia. Sama. Sama-sama Bu Assalamualaikum. Meli. Waalaikumsalam. Meli, Waalaikumsalam Bunia. gimana kabarnya Bu? Udah lama kita nggak ketemu. Alhamdulillah, baik, tapi ya gimana ya, Alhamdulillah. agak kurang-kurang mood-lah gitu, Bun, ya. Loh kok kurang mood? Kira-kira yang kurang mood ini dari apanya sih? Dari situasi mungkin ya. Kalau boleh saya tahu, kenapa sih mood-nya itu karena kenapa? Ya, jadi gini, Bun, ya, saya jadi malu nih curhatnya. Gimana ya? Nggak apa-apa ya? Ngapain malu? Iya, jadi gini, Bun, Kitanya ya. sesat di jalan, malu bercurhat, juga kan sesat. Baiklah, saya cerita aja daripada ini menjadi beban pikiran saya. Jadi seperti ini, Bun, ya, kita tahu Iya. kan ya, di SD itu, di sekolah dasar itu, kita bertindak sebagai guru kelas, yang mana guru kelas itu pastinya mengampu semua mata pelajaran kecuali PJOK, agama, dan juga BTQ dan bahasa Inggris mungkin ya. Selain itu Mhm, kan kita ampu sendiri nih Bun ya.
Lah, Ya, kebetulan pas hari Senin itu, di jadwal pelajaran saya dari jam pertama sampai jam terakhir itu, Bun, ya, sampai jam ke-8 itu full ngajar terus, Bun, ya. Di jam wow. ya, dari upacara dulu kan itu kan ya, Bun, ya. Ya, Setelah ya. upacara itu ada IPAS, kemudian dari IPAS itu ada pelajaran PKN, dan terakhir itu ada seni. Seperti itu, Bun, ya. Lah, Ya, ya. situasi itu membuat saya tidak nyaman, Bun, ya. Kenapa tidak nyaman? Ini berdampak sekali terhadap anak-anak. Di jam-jam terakhir, murid-murid saya itu cenderung tidak fokus belajar. Mereka seperti mengabaikan saya, Bun, ya. Jadi seolah-olah keberadaan saya di kelas itu kurang dianggaplah seperti mereka. Mereka sibuk sendiri, mereka nyanyi-nyanyi sendiri, kemudian mereka ngobrol dengan temannya. Ketika saya tegur, memang berhenti sejenak, paling paling lama 10 menit lah. Setelah itu kembali lagi ke aktivitas mereka masing-masing. Dan itu terjadi setiap hari Senin di jam terakhir pada saat saya mengajar. Padahal Bunia nih ya, di jam-jam pertama dan jam setelah istirahat pertama itu mereka masih oke Bunia mengikuti pembelajarannya. Itu yang membuat saya galau. Saya kok merasa bosen dengan situasi seperti itu. Malah saya berpikir setiap hari Senin itu saya kok gimana gitu Bunia. Menjadi beban pikiran saya, kenapa hal itu terjadi seperti itu Bunia. Oh, jadi kira-kira itu permasalahannya Bu Meli, makanya tidak mood ya? Iya, Oh, seperti itu berarti Bunia. pembelajaran mereka ketika pada hari Senin itu kalau sudah di jam-jam siang tidak semaksimal pada jam pembelajaran di awal Jam pembelajaran atau di awal, pagi hari. bener, iya. Nah, Di gitu saya ya, itu Bu. kan ada 2 istirahat nih, Bun, ya. Istirahatnya ada 2 Mhm. kali. Kalau setelah istirahat pertama itu masih kondusif. Lah, setelah istirahat kedua ini yang sudah ambyar. Mereka Berarti tidak fokus sama jam-jam rawan sekali. ya. Istirahat Iya, kedua itu betul. bisa dikatakan jam-jam rawan ya. Betul, Bun, Iya, ya, iya. seperti itu. Kira-kira nih Bu Meli, kalau kita sudah bincang-bincang tadi panjang lebar tentang keluh kesah Bu Meli, kira-kira Bu Meli hal apa yang diharapkan dari perbincangan ini? Ya, nantinya dengan saya bercerita kepada Bunia, nantinya kita dapat menemukanlah, mungkin apalah yang nanti bisa membuat pembelajaran saya di jam terakhir itu, situasinya tidak seperti itu lagi, Bunia. Saya Gitu, menginginkan gitu seperti ya. itu. Ya entah situasi yang seperti apa, yang penting tidak seperti itu lagi, seperti itu. Saya merasa tidak dihargai sama anak-anak seperti itu, Bunia. Gitu ya. Iya. Kira-kira nih Bu Meli, penyebab atau masalah yang dihadapi Bu Meli itu pada saat jam pembelajaran di jam-jam siang atau jam-jam rawan mereka sudah tidak fokus. Kira-kira ini penyebabnya apa Bu? Atau hambatannya apa Bu? Apa ya, hambatannya ya? Kalau menurut saya, ya mungkin dari faktor saya juga ya, Bunia, ya. Ya. Karena Kalau dari di Ibu faktornya apa? kalau di jam-jam terakhir itu, saya melihat anak-anak sudah seperti itu kondisinya. Jadi saya itu sudah tidak ada keinginan mereka mengajar seperti di jam-jam pertama dengan situasi yang menyenangkan, Mhm. menyediakan media pembelajaran yang menarik, terus penyampaian pembelajaran metodenya juga yang menarik. Lah di jam-jam akhir saya sudah capek Bunia. Jadi di jam-jam akhir saya cuma banyak menerangkan, banyak duduk, kemudian banyak ngasih tugas, seperti itu. Mungkin faktornya Ya. dari saya juga ya. Selain faktor dari Ibu, kira-kira dari murid apa sih Bu? Kalau Yang dari Ibu rasakan dari murid murid itu biasanya apa? Yang Ibu rasakan selama ini dari murid apa? Mungkin capek ya, mungkin ya, anak-anak itu Capek. capek mungkin ya. Tapi kalau menurut saya, kalau saya mungkin lebih bersemangat lagi, mereka hilang capeknya mungkin ya. Seperti itu, Bun. Saya bingung ini, Bun, ya. Makanya saya Hmm. bingung sekali, ya. Tapi saya Nah, merasa memang faktornya itu berasal dari saya. Seperti itu. berarti kalau Sehingga boleh saya simpulkan, ya, iya, kalau boleh saya sehingga simpulkan, heeh, mhm,
Berarti Bu Meli ini pembelajarnya kurang maksimal di jam-jam rawan. Yang pertama faktornya karena Bu Meli yang sudah agak sedikit jenuh ya Iya, dengan betul Bunda. pembelajaran di jam-jam rawan. Itu dari faktor Bu Meli sendiri. Kalau dari faktor murid, mungkin mereka sudah merasa capek, lelah, namanya murid kan juga manusiawi, Bu. Jadi Iya. fokusnya tidak semaksimal di jam-jam pagi gitu ya kira-kira ya, Bu? Iya, belum belum sekarang cuaca kan lagi panas tuh Bunia. Jadi mereka Mhm, itu sudah agak gerah ya? kegerahan, sudah kipas-kipas di dalam kelas, meskipun ada kipas angin sudah tidak terlalu ngefek itu kayaknya. Jadi memang fokus belajar mereka itu sudah Sudah berkurang, berkurang, sudah ditambah lagi menurun ya? iya, ditambah lagi saya yang menyajikan pembelajaran yang sangat tidak menarik seperti itu Bunia. Iya iya. Kira-kira nih Bu Meli, harapannya Bu Meli untuk anak didiknya atau murid-muridnya kira-kira seperti apa? Harapan yang Ya, diinginkan itu seperti murid harapan yang seperti apa? harapannya ya pastilah pengen yang baik-baik, pengen yang Mhm, sempurna, mhm, sempurna dalam bidang apa, ya tentunya mereka paling tidak fokusnya itu stabil Bunia, dari jam pertama sampai jam terakhir stabil meskipun ya mengalami penurunan sedikit lah, tapi tidak berpengaruh terhadap konsistensi mereka dalam belajar. Kemudian yang kedua harapannya ya mereka tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan berinteraksi dengan saya secara maksimal, mengerjakan kegiatan-kegiatan di pembelajaran itu secara maksimal, tidak terlalu jauh beda pada saat masih di jam-jam awal, seperti itu Bunia. berarti harapannya ketika pembelajaran di jam-jam rawan atau jam siang, Ibu berharap pembelajarannya tetap fresh dan semaksimal di pagi hari gitu ya, Bu, ya? Iya, bener Nah, Bunia. Jadi tidak kira ada iya, perbedaan lah ya, meskipun ada palinglah meskipun ada sekian persen gitu mhm Bunia. mhm. Kira-kira Iya. nih Bu Meli, kalau dikasih skala, skala rentang antara 1 sampai 10, kira-kira saat ini Bu Meli berada di skala berapa? Itu untuk situasi yang di jam terakhir ya Bunia ya? Terserah, di jam terakhir boleh, di jam Oh, awal boleh, iya. Wah, dua-duanya juga boleh. ini menarik Karena ini. kayaknya ini kasusnya kalau jam pertama sama jam-jam rawan kayaknya sudah lain ini, Bu. Bener bener Iya, sekali Bunia, iya. Jadi kalau iya, skala berapa tadi 1 sampai 10 ya, Bu? 1 sampai 10. Iya, mungkin kalau di jam-jam awal sampai istirahat pertama itu saya berada di skala 9 mungkin ya. Saya percaya itu, karena iya, saya percaya itu, karena apa, terbukti di situ anak-anak belajarnya sangat bahagia dan menyenangkan. Kemudian hasil-hasil, dari asesmennya pun juga alhamdulillah, ya meskipun tidak 100% bagus, saya lihat sudah baguslah kemampuan anak-anak. Tapi kalau di jam terakhir, mungkin saya berada di skala 5 Bunia. Nah, ini loh, skala ini yang saya maksud, Bu. Skala ini Iya loh, skala di jam-jam siang. Itu kan ada rentang antara skala di pagi hari dengan skala yang di siang hari. Itu iya, benar. levelnya sangat begitu rentang skalanya sangat Betul begitu lumayanlah dari 9 betul, ke sangat terasa sekali 5 ya, Bunia. sangat terasi. Iya, Nah, sangat terasa kira-kira nih sekali. iya, kira-kira harapannya Bu Meli ada nggak? Atau tujuan Bu Meli untuk meningkatkan skala yang tadi pembelajarannya di jam-jam rawan atau di jam-jam siang untuk meningkatkan skala tersebut? Kira-kira ada harapan nggak? Ada lah Bunia, saya bersemangat harus ada Bunia, harus ada Oh, berarti ada ya? peningkatan. Iya, saya tidak mau berada di level itu terus, karena level itu sangat membosankan bagi saya. Iya. Nah, ini Bu Meli ada niat atau usaha atau ikhtiar untuk menaikkan skala di jam-jam rawan ya? Iya, Nah, benar Bunia. dari target untuk menaikkan skala, kira-kira rencana apa yang Bu Meli lakukan dalam waktu dekat ini? Karena tadi awalnya masalah itu berawal dari saya ya, menurut saya Mhm. seperti itu, karena saya tidak menarik dalam pembelajaran, mungkin rencananya ya itu dulu Bunia, saya lebih fokus ke pembelajaran saya dulu, bagaimana pembelajaran saya bisa lebih menarik ke anak-anak.
bisa membuat anak-anak senang di jam terakhir, seperti itu Bu Nia. Sehingga Mhm. apa yang menjadi tujuan pembelajaran waktu itu dapat tercapai dengan baik, tanpa ada rasa capek, tanpa ada rasa malas dari anak-anak. Mungkin itu Bu Nia ya? Pembelajaran yang lebih menarik, iya Bu? Iya. Kira-kira selain trik atau metode itu, adakah metode lain yang dapat mendukung untuk meningkatkan tadi, rencana yang mendukung untuk meningkatkan skalanya Bu Meli di Ya, jam-jam rawan itu? saya malah kepikiran ke ice breaking loh Bu Nia. Wow, ice breaking ya. Iya, saya pikir ice breaking itu kan sesuatu yang asik tuh, sesuatu yang menyenangkan. Tidak hanya anak-anak, mungkin saya juga seneng melakukan itu. Mungkin saya berencana ini sudah punya rencana nih, saya pengennya itu setelah masuk, setelah istirahat kedua, jam masuk kan bel berbunyi seperti itu ya, saya tidak langsung memberi pelajaran dulu. Saya mengadakan ice breaking dulu mungkin Bu Nia. Jadi dari Gitu ice ya. breaking itu anak-anak kan sudah semangat lagi, semangatnya baru lagi. Saya pun sudah semangatnya baru lagi, seperti itu Bu Nia. Nah, ini metode atau rencananya sudah ada 2 menurut Bu Meli. Kira-kira Iya. ada rencana lagi untuk nambah rencana ada lagi nggak? Ya, ini yang terlintas juga, tapi Mhm. nggak tahu bukan nggak tahu kapan ya, maksudnya agak susah sih. Kenapa? Karena memang di jam terakhir itu ada banyak kendala seperti itu Bu Nia ya. Mungkin nanti saya kalau sudah, selesai di tahap 1 dan 2 tadi komitmennya, nanti saya lanjut ke tahap ini mungkin ya. Jadi saya nanti berencana ingin membuat media-media pembelajaran yang lebih menarik dengan metode mengajarnya saya itu lebih melibatkan anak, berkomunikasi secara aktif melalui kegiatan diskusi. Ya meskipun tantangannya nanti hambatannya, di jam terakhir memang sudah capek Bu Nia, sudah capek itu pasti sudah. Jadi anak-anak memang kurang semangat memang sudah untuk diskusi di jam terakhir. Makanya ini menjadi prioritas ketiga, seperti itu Bu Baik, Nia. iya. Ini sudah ada 3 rencana nih yang Bu Meli akan terapkan. Kalau boleh saya tahu Bu, yang pertama itu tadi pembelajaran yang lebih menarik ya? Iya. Nah, kira-kira contoh konkretnya itu pembelajaran yang lebih menarik yang akan diterapkan pada siswanya, pembelajaran yang seperti apa Bu? Ya itu tadi mungkin ini lebih berhubungan dengan trik yang ketiga ya mungkin ya. Jadi lebih ke strategi dan metode pembelajaran yang saya gunakan nanti. Jadi saya tidak fokus hanya menjelaskan saja ke anak-anak, Mhm tidak mhm. fokus hanya menggunakan metode ceramah saja. Jadi mungkin di situ saya lebih melibatkan anak sesuai dengan kriteria mereka masing-masing yang sudah saya tetapkan di jam-jam pertama tadi Bu Nia. Sekedar info Bu Nia, di jam Mhm pertama itu, di jam-jam awal itu saya selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun diferensiasinya itu hanya salah satu saja, seperti konten atau diferensiasi produknya saja. Berdasarkan asesmen diagnostik yang telah saya lakukan sebelumnya. Jadi memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, jadi saya berencana memang di jam-jam terakhir saya ingin melanjutkan itu. Jadi anak-anak belajar sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Ya walaupun mungkin agak sulit ya seperti itu, tapi saya optimis kok Bu Nia. Tetap harus optimis. Iya, Baik, tadi pembelajaran yang menarik sudah Bu Meli yang akan terapkan di sini adalah contoh konkretnya tadi pembelajaran berdiferensiasi dengan salah satu metode konten atau produk sesuai dengan asesmen yang Ibu lakukan gitu ya? iya benar Bu Nia. Iya, luar biasa Bu Meli. Terus Iya, yang metode kedua ice breaking sudah tentu ya. Mungkin ice breaking iya. di sini kita dapat cari atau referensinya di beberapa YouTube atau akun Google yang ada, kita bisa terapkan mungkin seperti itu ya, Bu, ya? Ya, jadi pikiran saya itu untuk saat ini Mhm. kita browsing dululah di YouTube. Nanti Oh gitu ya? kapan-kapan Nah, saya akan menciptakan sendiri ice breaking itu dengan yang sederhana-sederhana lah Bu Nia, namanya juga belajar ya. Jadi sebisa mungkin nanti
bervariasi ice breaking-nya, biar anak tambah seneng, seperti itu. Siap. Terus yang ketiga tadi Bu, membuat media pembelajaran yang lebih menarik melalui diskusi positif kayaknya ya. Kira-kira contoh konkretnya nanti apa yang Ibu akan terapkan pada media pembelajaran yang akan lebih menarik? Soalnya sudah jam-jam rawan nih. Selain ice breaking, pembelajaran diferensiasi. Kira-kira apa Bu yang dapat membangkitkan komunikasi antara ibu dan muridnya agar maksimal seperti freshnya pagi hari, pembelajaran di pagi hari? Kira-kira media seperti apa yang Ibu akan terapkan Ya, atau yang Ibu akan saya gunakan? anak-anak itu kan sekarang lagi seneng-senengnya pegang gadget gitu ya, Bunia, ya. Mhm mhm. Jadi saya kepikiran itu apa ya, menampilkan media ya tentunya sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang terlintas itu saya mungkin nonton bareng seperti itu, Bunia. Nonton bareng yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian dari tayangan video yang ditonton di kelas itu melalui Infokus ya, kan bersama-sama nonton bareng. Nanti didiskusikan tentang isi video itu. Oke, Seperti itu, luar Bun, biasa. ya. Berarti Ya. contohnya di sini melalui media pembelajaran seperti nonton bareng melalui video yang disajikan Bu Meli ya? Iya, benar Iya, sekali, jadi Bun, sudah ya. ada 3 metode atau rencana yang Ibu akan laksanakan untuk menaikkan skala di jam-jam rawan atau di jam-jam siang ya? Iya, benar, Bun, Kira-kira ya. di Bu Meli, berapa persen dari rencana yang sudah direncanakan tadi? Yang Maksudnya? sudah berjalan? Yang sudah Oh, berjalan yang dalam sudah waktu ini sudah berapa berjalan. persen? Kalau diukur dari progres, berapa progresnya? Baru berapa ya? Paling 10%-an, Bun, ya, kan baru Wah, belajar. Iya. itu ya. Nggak masalah, Iya. progres juga tidak akan menjadi hambatan bagi kita untuk tetap semangat. Iya. Iya, Nah, jadi saya kira-kira malu iya. nih. Oh, ngapain malu? Iya, baru baru 10%-an mungkin, Bun, ya, dan saya ingin itu segera cepat berjalan progresnya itu. Kira-kira Bu Merly mempunyai komitmen seperti apa yang akan diterapkan untuk rencana awal yang akan dilaksanakan tadi? Komitmen yang seperti apa yang Ibu inginkan? Ya, saya berkomitmen dari ketiga hal itu meskipun tidak semua ya, jadi saya nanti berkomitmennya akan terus melakukan itu secara konsisten. Ya, kalaupun di situasi tertentu saya tidak melakukannya, itu hanya pada waktu-waktu tertentu saja, Bun, ya. Misalnya saya lagi sakit atau berhalangan hadir ke sekolah. Tapi selama saya masih dinas dan bekerja, insya Allah saya akan konsisten melakukan itu semua demi anak-anak saya di kelas bahagia. Hebat, luar biasa komitmen dari Bu Meli yang akan diterapkan untuk rencana pembelajarannya nih di jam-jam rawan. Kira-kira nih Bu Meli, yang Bu Meli akan libatkan dalam hal ini siapa saja untuk meningkatkan semangat belajarnya anak tadi di jam-jam rawan? Siapa saja yang akan dilibatkan, Bu? Karena ini kelas saya, ya saya melibatkan anak-anak cuma seperti itu, karena memang intern di kelas saya kan, Bun, ya. Seperti itu, ya. Berarti di sini yang didapatkan intern anak ya? Iya, jadi Iya, memang saya intern lebih anak yang lebih dominan mengakrabkan ya? lebih mengakrabkan dengan anak-anak, situasinya lebih dikondisifkan lagi dengan anak-anak, seperti itu, Bun, ya. Jadi tidak melibatkan pihak luar ya mungkin ya untuk Pihak saat luar ini. dulu ya? Mhm. Iya. Kira-kira nih Bu Meli, selain tadi cuma murid, menutup kemungkinan enggak pihak luar juga ikut terlibat di dalam kelas pembelajarannya Bu Meli? Soalnya di warga sekolah itu kan banyak warga sekolah, apakah tidak menutup kemungkinan untuk yang lain itu dilibatkan juga? Ya mungkin di jam terakhir di mata pelajaran lain yang bukan saya, mungkin bisa dilibatkan. Jadi kita sharing keadaan anak-anak yang jam terakhir itu seperti apa, misalnya di jam terakhir ada agama tuh, Bun, ya. Mungkin saya sharing dengan guru agamanya bahwa, "Bu, di jam-jam terakhir itu anak-anak seperti ini mesti." Jadi nanti diharapkan kita sharing lah dengan ibu guru agama itu.
Ya, seperti itu, Bu Nia. Berarti ya, kolaborasinya di sini selain dengan intern murid, Bu Meli sendiri, berarti rekan sejawat juga akan dilibatkan ya, Bu, ya? Iya, benar, Bu. Iya, baik, luar biasa Bu Meli. Selain rencananya juga faktor yang akan mendukung dilibatkan sangat luar biasa. Kira-kira nih Bu Meli, setelah tadi kita bincang-bincang, apa perasaan yang Bu Meli rasakan setelah berbagi melalui percakapan ini? Sangat excited sekali, amazing katanya anak-anak sekarang ini, Bu Amazing, Nia. gitu ya. Iya, saya Amazing-nya di mana merasa Bu? saya merasa mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang sangat saya sudah berpikiran nih, saya sudah mendapatkan kelas saya itu sudah berubah total. Dari rencana-rencana tadi yang kita bicarakan, saya sudah optimis kelas saya tidak akan mengalami situasi yang sebelumnya lagi, seperti itu, Bu Nia. Saya Tetap merasa semangat lega ya Bu ya? sekarang. Iya, Tetap pasti, Bu semangat Nia. ya Bu ya? Waduh, luar Pasti, Bu biasa Nia. Bu. Iya. Kira-kira nih kesimpulan akhir kegiatannya hari ini apa Bu? Ya, saya merasa senang karena saya sudah mendapatkan pencerahan di jam-jam terakhir itu tidak akan terjadi seperti situasi sebelumnya, karena saya sudah berkomitmen untuk melakukan 3 hal tadi walaupun ya waktunya tidak bersamaan, secara bertahap, seperti itu, Bu Nia. Baik, tetap semangat Bu Meli, optimis. Iya, Semoga terima bisa. kasih. Iya. Insyaallah, Bu Nah, Nia. baik Bu. Kira-kira sampai di sini dulu Bu. Ini sudah waktunya saya balik lagi nih. Iya, terima kasih banyak loh, Bu Nia. Sama-sama Bu. Oh iya Bu, entar lain kali kita nyambung lagi ya, infonya gimana ya tentang penerapannya ya. Bisa di-share juga ke teman-teman yang punya keluh kesah tentang Bu Meli. Barangkali ini juga jadi alternatif atau jalan permasalahan untuk teman-teman saya yang lain Bu di sekolah ya Bu ya. Saya tunggu Siap, Bu infonya Nia. Bu ya. Siap, Bu Baik. Nia. Terima kasih, Bu Nia. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam.